Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Kembali lagi dengan saya Niketus Suratni. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran produk kreatif kewirausahaan kelas 11 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Pada hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.6 menerapkan produksi atau layanan usaha dan kompetensi dasar 4.6 memproduksi atau melakukan pelayanan usaha. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan 1. Peserta didik dapat memahami jenis produksi atau layanan usaha. 2. Peserta didik dapat menerapkan proses produksi atau layanan usaha. 3. Peserta didik dapat menganalisis produksi atau layanan usaha. Terus, tujuan kita yang terakhir adalah peserta didik dapat merencanakan produksi atau pelayanan usaha. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat kita laksanakan dan dapat tercapai. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut ke peta konsep produksi dan layanan usaha. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian layanan usaha. Setelah itu, kita akan membahas hal yang harus dilakukan dalam melayani pelanggan. Kemudian, kita lanjut mempersiapkan pelaksanaan layanan pelanggan dalam usaha. Kemudian, kita lanjut dengan pelayanan prima. Setelah itu, kita akan lanjut ke perencanaan sistem produksi produk usaha. Dan terakhir, kita akan membahas pengertian SOP. Standar Operating Procedure. Itulah materi terakhir yang akan kita bahas. Anak-anak, setelah kita tahu peta konsep produksi dan layanan usaha yang akan kita pelajari pada hari ini, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian layanan usaha. Apa yang dimaksud dengan pelayanan? Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Kepuasan pelanggan atau kualitas layanan dan loyalitas pelanggan merupakan 3 elemen kunci yang akan menentukan kesuksesan. Implementasi konsep pemasaran. Kita lanjutkan lagi materinya anak-anak. Upaya mengukur dan mengelola ketiga elemen ini terus-menerus dikembangkan, terutama sejak dekade 1980-an. Kepuasan pelanggan merupakan suatu konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya. Hal yang harus dilakukan dalam melayani pelanggan. Yang pertama, yaitu menggali kebutuhan pelanggan. Kita harus tahu kebutuhan pelanggan itu apa. Barulah kita bisa melayani pelanggan dengan baik. Kita bertanya sama pelanggan datang ke tempat kita,
Apa yang dia butuhkan? Jelas pasti hasil produksi kita. Itulah yang harus kita ceritakan sama pelanggan. Yang kedua, mengkonfirmasi ulang permintaan pelanggan. Mengkonfirmasi ulang permintaan pelanggan artinya kita menanyakan kembali kepada pelanggan apa saja yang akan pelanggan minta sama apa yang kita ada dalam usaha kita. Yang ketiga adalah menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Kita menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Kemudian yang keempat, menciptakan ekspektasi kinerja layanan. Maksudnya ekspektasi kinerja layanan adalah harapan kinerja layanan kita di masa depan itu bagaimana? Itu anak-anak. Materi selanjutnya adalah produksi dan layanan usaha. Hal yang harus disiapkan dalam melayani pelanggan dalam usaha. Yang pertama, mempersiapkan seluruh sarana penunjang pelaksanaan layanan. Maksudnya di sini adalah apabila kita mengambil sebuah contoh usaha, misalnya kita melakukan usaha rumah makan. Anak-anak misalnya buka sebuah usaha rumah makan. Gimana caranya mempersiapkan seluruh sarana penunjang pelaksanaan pelayanan? Apa saja yang harus kita siapkan? Sarana apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama misalnya harus ada mejanya, harus ada kursinya, di mana tempat pelanggan menunggu layanan kita. Itu yang harus ada. Kemudian misalnya apalagi pelayanan yang harus kita berikan kepada pelanggan? Misalnya menyediakan paket internet WiFi gratis misalnya. Itu akan menarik minat pelanggan untuk datang ke rumah makan kita. Sambil dia menunggu pelayanan, menerima apa yang dia pesan, dia juga bisa memanfaatkan internet WiFi di rumah makan kita. Itu hal yang menarik untuk pelanggan, sehingga pelanggan akan senang berkunjung ke tempat usaha kita. Kita lanjut anak-anak, mengkomunikasikan kebutuhan layanan pelanggan kepada seluruh personel yang terlibat. Artinya di sini adalah kita harus mengomunikasikan kebutuhan layanan yang akan kita gunakan dalam usaha kita kepada seluruh personel yang terlibat dalam usaha kita. Misalnya contoh, kalau kita punya usaha rumah makan, kita harus menginformasikan kepada pegawai kita apa saja yang harus dia lakukan. Sebagai seorang koki, apa yang harus dia kerjakan. Kemudian sebagai seorang yang melayani pelanggan, memberikan menu makanan kepada pelanggan, apa yang harus dia lakukan. Bagaimana sopan santunnya terhadap para pelanggan. Itu yang harus kita komunikasikan sama seluruh personel yang terlibat dalam usaha kita, terutama dalam usaha yang menyangkut pelayanan. Materi kita yang selanjutnya adalah pelayanan prima. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Memberikan layanan yang tepat sesuai permintaan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan bagian integral dari pekerjaan kita yang sangat penting. Berikut prinsip layanan pelanggan yang memuaskan. Yang pertama, pelanggan adalah bos. Pelanggan kita adalah bos kita. Itu artinya setiap pelanggan yang datang adalah seorang bos yang akan membeli produk kita.
Jadi kita harus melakukan pelayanan yang maksimal kepada bos kita dengan sopan santun. Yang kedua, buat pelanggan merasa penting dan dihargai. Kita membuat seorang pelanggan itu adalah sangat penting dan dia harus merasa dihargai di tempat kita. Jangan sampai dia merasa tidak dihargai, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bantu pelanggan memahami sistem kita. Pelanggan kita bantu untuk memahami sistem yang kita gunakan dalam usaha kita. Misalnya contoh seperti rumah makan, apa yang kita bantu dia memahami sistem kita. Dia memesan menu makanan dulu lewat menu, kemudian dia membayarnya harus di kasir. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian, yang keempat, minta maaf kepada pelanggan jika terjadi kesalahan. Jangan pernah ragu-ragu untuk meminta maaf kepada para pelanggan kita jika kita lakukan kesalahan. Misalnya, produk kita rusak, produk kita basi, dan lain sebagainya. Yang kelima, perlakukan karyawan dengan baik. Kita harus memperlakukan seorang karyawan itu dengan baik. Itu maksudnya apabila nanti siapa tahu anak-anak menjadi manajer, anak-anak harus memperlakukan karyawan anak-anak dengan baik. Itu merupakan pelayanan baik itu pada pelanggan dalam usaha kita, tetapi juga melakukan pelayanan terhadap karyawan di dalam usaha kita. Jadi ada dua, pelayanan terhadap pelanggan kita nanti setelah produk kita dihasilkan, juga melakukan pelayanan terhadap usaha kita sendiri, baik itu karyawan kita, rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas perencanaan sistem produksi produk usaha. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Kemudian produk. Produk adalah perwujudan yang paling jelas dari pertemuan antara pemasaran dan produksi, atau bisa Ibu katakan produk adalah hasil dari sebuah produksi. Itu namanya sebuah produk. Produk itu ada yang barang, ada yang jasa. Kemudian perencanaan produk. Perencanaan produk adalah perencanaan tentang produk apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Itu namanya kita merencanakan produk. Selain kita merencanakan perusahaan, ada di dalamnya kita juga harus merencanakan produk kita. Dari perencanaan produk, kita akan tahu sistem produksi yang akan kita gunakan dalam sebuah usaha untuk menghasilkan sebuah produk yang kita inginkan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem produksi dan perencanaan yang strategis? Sistem produksi harus menyusun suatu rencana strategis bersama dengan sistem-sistem yang lain seperti pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk baru. Dengan demikian, sistem produksi bertugas untuk melakukan siklus aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Merumuskan rencana jangka pendek dan kemudian dilaksanakan. Melakukan fabrikasi produk baru. Monitor hasil-hasil dengan kontrol-kontrol kualitas, kuantitas, dan biaya. Kemudian, membuat alternatif-alternatif sedemikian rupa sehingga rencana jangka pendek tadi dapat dilaksanakan. Memperbaiki atau mengubah rencana jangka pendek, meninjau kembali rencana strategis jangka panjang atas dasar hasil-hasil yang dicapai oleh rencana jangka pendek. Itulah pengertian dari sistem produksi dan perencanaan yang strategis.
Apa yang dimaksud dengan merumuskan rencana jangka pendek dan kemudian dilaksanakan? Maksudnya di sini adalah selain kita harus merumuskan jangka panjang, rencana jangka panjang kita juga harus merumuskan rencana jangka pendek kita. Misalnya, besok kita mau ngapain? Itu namanya rencana jangka pendek. Apa yang harus kita kerjakan? Gimana cara pemasaran kita? Melakukan pabrikasi produk baru. Kita harus melakukan pabrikasi produk baru. Jangan produk lama saja kita pertahankan, tapi kita tetap berinovasi, kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan produk baru yang lebih berkualitas, lebih menarik, mungkin dari kemasannya lebih menarik, produknya lebih berkualitas. Itu, kita harus memfabrikasi produk baru, harus membuat produk baru. Jangan tetap bertahan dengan produk lama. Monitor hasil-hasil dengan kontrol-kontrol kualitas. Selain kita harus merencanakan, kita juga harus mengontrol kualitas dan kuantitas dari biaya. Jangan sampai biayanya itu lebih besar dari apa dari hasil produk yang dihasilkan. Terus kualitasnya juga sangat rendah. Itu. Kita juga harus membuat alternatif sedemikian rupa sehingga rencana jangka pendek tadi dapat dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah kita membuat sebuah gagasan-gagasan baru sehingga apa yang kita rencanakan dalam jangka pendek itu dapat kita laksanakan. Kemudian kalau kita tahu rencana jangka pendek kita itu kurang bagus, kita harus segera mengubahnya dan memperbaikinya. Meninjau di sini artinya setelah kita melaksanakan rencana jangka pendek kita maupun rencana jangka panjang, maka dalam jangka panjang kita bisa meninjau kekurangan-kekurangan dari rencana jangka pendek kita sehingga pada rencana jangka panjang bisa ditambahkan hal-hal yang lebih baik. Nah, itulah kita sudah membahas mengenai pengertian sistem produksi dan perencanaan yang strategis. Merencanakan pelayanan usaha. Materi kita yang selanjutnya adalah merencanakan pelayanan usaha. Pelayanan yang cepat tanggap. Tadi Ibu sudah menjelaskan pelayanannya tersebut harus cepat tanggap. Jangan sampai para pelanggan kita datang, kita cuma diam, kita tonton pelanggannya. Itu bukan hal pelayanan prima. Baru pelanggan datang, kita juga harus cepat tanggap. Mendekati pelanggan, kemudian bertanya sama pelanggan, dia membutuhkan produk kita yang mana. Kemudian kita layani para pelanggan tersebut. Kita antar sampai menemukan produk kita. Yang kedua, adanya fasilitas call center. Artinya, di mana para pelanggan itu dapat menanyakan produk kita secara cepat. Kemudian dapat juga memberikan keluhan-keluhan para pelanggan sehingga keluhan-keluhan para pelanggan itu bisa kita terima dan bisa kita tindak lanjuti. Kemudian yang ketiga, responsif terhadap keluhan pelanggan. Kita harus respon dengan keluhan para pelanggan. Jangan baru para pelanggan mengeluh tentang usaha kita tidak respon, terus kita marah. Keluhan-keluhan para pelanggan ini merupakan hal-hal yang positif nantinya untuk membangun perusahaan kita. Sabar, sopan, menyediakan solusi. Kita harus sabar dan harus sopan kepada para pelanggan
untuk melayani para pelanggan maupun melayani usaha kita sendiri, melayani karyawan kita, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Kita harus sabar, sopan, menyediakan juga solusi. Menyediakan solusi artinya penyediaan penyelesaian masalah. Jangan biarkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut dalam usaha kita, tapi kita usahakan untuk penyelesaiannya. Kemudian, mengakui kesalahan. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Baik itu terhadap pelanggan maupun terhadap karyawan kita maupun teman rekan kerja kita. Kemudian, tepat janji. Kalau kita sudah bisa tepat janji, berarti kita disiplin terhadap pelayanan kita. Kemudian minta feedback dari pelanggan, minta masukan juga dari para pelanggan. Nah, hal-hal inilah yang harus menjadi pertimbangan kita dalam merencanakan pelayanan usaha. Itu. Jadi, materi ini dapat saya simpulkan bahwa pelayanan usaha tersebut tidak hanya kita berikan terhadap para pelanggan kita, tetapi juga terhadap usaha kita sendiri. Sehingga nanti tujuan dari usaha kita dapat kita capai. Merencanakan pelayanan usaha. Materi kita yang selanjutnya adalah merencanakan pelayanan usaha. Pelayanan yang cepat tanggap. Tadi, Ibu sudah menjelaskan pelayanannya tersebut harus cepat tanggap. Jangan sampai para pelanggan kita datang, kita cuma diam, kita tonton pelanggannya. Itu bukan hal pelayanan prima. Baru pelanggan datang, kita juga harus cepat tanggap. Mendekati pelanggan, kemudian bertanya sama pelanggan, dia membutuhkan produk kita yang mana. Kemudian kita layani para pelanggan tersebut. Kita antar sampai menemukan produk kita. Yang kedua, adanya fasilitas call center. Artinya, di mana para pelanggan itu dapat menanyakan produk kita secara cepat. Kemudian, dapat juga memberikan keluhan-keluhan para pelanggan, sehingga keluhan-keluhan para pelanggan itu bisa kita terima dan bisa kita tindak lanjutin. Kemudian yang ketiga, responsif terhadap keluhan pelanggan. Kita harus respon dengan keluhan para pelanggan. Jangan baru para pelanggan mengeluh tentang usaha kita tidak respon, terus kita marah. Keluhan-keluhan para pelanggan ini merupakan hal-hal yang positif nantinya untuk membangun perusahaan kita. Sabar, sopan, menyediakan solusi. Kita harus sabar dan harus sopan kepada para pelanggan untuk melayani para pelanggan maupun melayani usaha kita sendiri, melayani karyawan kita, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Kita harus sabar, sopan, menyediakan juga solusi. Menyediakan solusi artinya penyediaan penyelesaian masalah. Jangan biarkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut dalam usaha kita, tapi kita usahakan untuk penyelesaiannya. Kemudian, mengakui kesalahan. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Baik itu terhadap pelanggan maupun terhadap karyawan kita maupun teman rekan kerja kita. Kemudian, tepat janji.
Kalau kita sudah bisa tepat janji, berarti kita disiplin terhadap pelayanan kita. Kemudian minta feedback dari pelanggan, minta masukan juga dari para pelanggan. Nah, hal-hal inilah yang harus menjadi pertimbangan kita dalam merencanakan pelayanan usaha. Itu. Jadi, materi ini dapat saya simpulkan bahwa pelayanan usaha tersebut tidak hanya kita berikan terhadap para pelanggan kita, tetapi juga terhadap usaha kita sendiri, sehingga nanti tujuan dari usaha kita dapat kita capai. Baiklah anak-anak, kita kembali lagi kepada materi. Kita akan membahas mengenai pengertian SOP, Standar Operating Procedure. SOP adalah standar dari cara atau proses yang dipakai untuk menghasilkan sebuah produk. Dalam merencanakan produk, harus mengetahui tentang SOP produk. Cara-cara untuk membuat SOP. Yang pertama, membuat susunan kerja. Kemudian yang kedua, merencanakan alur proses. Yang ketiga, lakukan wawancara. Terus yang keempat, mengadakan pelatihan. Terus yang kelima, mengadakan evaluasi. Di mana yang pertama adalah membuat susunan kerja, kita harus merencanakan susunan kerja kita. Apa tahapan-tahapan kerja yang akan kita lakukan dalam sebuah usaha. Kemudian kita merencanakan alur prosesnya. Proses kegiatan kita apa? Tahap 1 bagaimana, tahap kedua ngapain, tahap ketiga bagaimana. Kemudian lakukan wawancara. Wawancara di sini dimaksud kita tahu apa yang akan kita produksi. Kemudian mengadakan pelatihan. Pelatihan adalah seperti kursus untuk membuat sebuah produk. Kemudian adakan evaluasi. Evaluasi adalah penilaian dari apa yang sudah kita rencanakan. Materi kita selanjutnya adalah merencanakan produksi. Yang pertama, menyiapkan standar kebutuhan bahan baku produksi. Kedua, merencanakan alur produksi. Kalau kita mau merencanakan sebuah produksi, yang pertama itu kita harus menyiapkan standar kebutuhan bahan baku produksi. Contohnya misalnya pada es kapal Milo. Di sini kita harus menyediakan bubuk coklat sasetan, es batu serut, kemudian susu kental manis. Kita harus tahu ukurannya berapa. Kemudian selain itu, berapa kilo kira-kira kita menghabiskan untuk membuat es kapal Milo yang kita inginkan. Kemudian kita harus juga tahu merencanakan alur produksi. Belamia yang pertama, belanja bahan baku. Yang kedua, persiapan bahan baku. Yang ketiga, pengukuran bahan. Dan yang keempat, pengolahan bahan dan penyajian. Itulah beberapa merencanakan alur produksi. Kita harus belanja dulu bahan baku, kemudian kita persiapkan bahan baku, kemudian kita melakukan pengukuran bahan, kemudian terakhir pengolahan bahan dan penyajian. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini memberikan pengetahuan yang baru buat anak-anak dan memberikan manfaat kepada anak-anak. Seandainya nanti setelah anak-anak lulus SMK, anak-anak mau membuat sebuah usaha. Setidaknya anak-anak tahu cara merencanakan usaha anak-anak. Dan tahu bagaimana akan menjalankan usaha anak-anak.
Mohon maaf Ibu sampaikan sama anak-anak apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan kata yang Ibu ucapkan. Pada saat pandemi sekarang ini, anak-anak harus jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran Ibu selanjutnya, dan Ibu akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.